itu adalah namanya lempeng Sunda, lempeng Asia di situ. Tapi ini jarang disadari orang bahwa kenapa sekarang jadi laut, karena air laut naik 120 meter. Dan itu data faktanya ada semua ini. Nah, ini tadi ya ini bahwa air laut naik itu tadi, ini saya mau menuju ke Sundaland nih sekarang ya. Air laut kita naik itu sampai 120 meter itu menggenangi Sundaland. Di mana sih Sundaland itu? Ya yang menghubungkan daratan yang menghubungkan antara Kalimantan, Sumatera sama Jawa. Semua geologis yang lulus dari S1 itu pasti udah tahu itu bahwasanya zaman es dulu itu gajah itu bergerak dari sana kemari ya. Kalau ada gajah atau orang bisa jalan kaki dari Sumatera ke Jawa ke Kalimantan. Kalau enggak ya nggak bisa lulus karena itu adalah namanya lempeng Sunda, lempeng Asia di situ. Tapi ini jarang disadari orang bahwa kenapa sekarang jadi laut, karena air laut naik 120 meter. Dan itu data faktanya ada semua ini. Semua ada di sini. Dan ini dari internet Anda ketik aja itu keluar itu. Dan paper-papernya ada semua. Ya. Terus nah ini dia, ada beberapa hal yang menunjukkan dikaitkan dengan growth of population tadi itu yang tempatnya apa namanya letusan-letusan itu tadi. Yang banyak katastrofi itu. Begitu kita punya tanjakan-tanjakan yang sangat tinggi itu berarti katastrofi, berarti bencana itu. Termasuk yang ditakutkan sekarang itu, waduh global warming nanti pulau-pulau tenggelam semua. Wis kait kapan itu sewono kait biyen itu. Di seluruh dunia itu terus-menerus ada itu. Jadi tapi waktu itu belum ada George Bush, belum ada si Gore segala macam. Waktu itu kalau ada Gore udah ribut tuh manusia purba dulu itu. Karena ini yang terjadi yaitu global warming juga. Ya. Terus kalau saya teruskan, nah ini dia. Ini tadi udah ada belum Dan? Belum ya. Nah ini untuk melihat last glacial maximum mungkin sekitar ya yang berapa? 20.000. Itu peta ini menunjukkan peta lingkungan di daerah situ dari Poland. Dan kalau kita lihat Polandnya itu lihat itu di daerah situ kota itu. Ini Dani yang bikin di sini. Ini di kotak ini Polandnya menunjukkan bahwasanya Sundaland itu dulunya adalah tropical grassland yang hijau itu, lihat tuh. Ini ada papernya soalnya nih. Ini ada tropical grassland Sundaland itu. Jadi antara Sumatera, Jawa, Kalimantan itu adalah padang rumput. Ya. Terus di sekitarnya yang orange itu tropical rainforest. Terus yang biru di Thailand, di Burma, Indochina dan sebagainya itu dry forest. Artinya ini dari Poland nih. Artinya apa? Ya itu jelas itu buktinya bahwasanya memang ada daratan di situ itu dulu itu. Nah kalau kita lihat dari 20.000 sampai 16.000 tahun yang lalu, sea levelnya masih 130-120 meter. Rekonstruksinya kayak gini itu. Itu sungai-sungainya. Dan manusia ada di mana? Ya mestinya sudah ada manusia mulai 150.000 tahun yang lalu kok. Yang tadi dikatakan Dani 150.000 sampai 50.000 itu manusia purba terus, padahal di sini itu grassland ya, yang banyak tempat berburu, mungkin di situ mereka berburunya situ. Kalau kita lihat lebih detail lagi, yaitu Sundaland itu yang seperti ini nih. Terus itu ada North Sunda River, ada South Sunda River. Kalau kita lihat ya. Terus 12.000 tahun yang lalu dia naik air laut. Naik lagi, mulai terpisah 9.000 tahun yang lalu. Ini kita nggak masukin Younger Dryas di sini. Ini ada 7.200 tahun yang lalu. Terus sekarang seperti itu. Dan pengetahuan bahwasanya ada sungai di Laut Jawa, ada sungai di Natuna, ada sungai, itu udah, makanya saya katakan semua geologis pasti udah tahu itu. Makanya kenapa
orang-orang nyari emas juga sambil ngeruk-ngeruk pasir di laut-laut di Rio sana. Karena kalau Sumatera itu kayak emas, Jawa itu kayak emas, tentunya di sungai-sungai yang masuk di situ ya pasti banyak endapan pleasure. Nah, kalau kita lihat di sini, saya tulis di situ ada dua, di Gulf of Thailand ada 3D seismic data, terus kemudian ada di Java Sea ada seismic data juga. Ini merah, ada dua merah itu ya. Ini yang contoh dari Laut Jawa. Kalau kita lihat, ini 3D seismic, makanya saya karena background saya di apa namanya di oil and gas, di data di oil and gas kayak gini tuh banyak sekali. Di Laut Jawa, di utaranya Pulau Seribu ini, itu ada sungai itu di kedalaman cuman sekitar 50 milisecond yang saya katakan di atas ini. Ini sungai ini. Sungai itu kalau dikeruk ya isinya ya endapan-endapan sungai. Dan itu kalau di dating umurnya sekitar 11.000, 12.000 tahun. Artinya apa ya? Benar dulu itu memang daratan semua di situ. Ya. Nah terus kalau daratan, manusia ngapain ke tempat-tempat yang tinggi di apa namanya? Di daratan itu enak sekali. Karena apa? Tadi nggak disebutkan. Pada waktu 10.000 tahun yang lalu, temperatur di daerah tropis Khatulistiwa itu berapa derajat? 5 derajat. 5 sampai 10 derajat lebih rendah dari sekarang. Dan itu berdasarkan pollen tadi. Artinya apa? Di daerah kita ini, kalau sekarang suhu kita berapa sih? Sekitar 20, sudah 35. Dulu 25, udah kayak Bandung. Wah enak, wong Surabaya 25. Apalagi kalau malam jadi sekitar 18, 17, mana ada di Surabaya sedingin itu kan. Jadi dulu itu sangat-sangat sejuk daerah-daerah situ. Pada saat yang sama daerah temperate maupun daerah dingin di utara sangat dinginnya, sehingga ekstrim dinginnya, sehingga makanya disebut zaman es kan. Jadi tempat yang paling enak hidup pada 10.000, 11.000, 12.000 tahun yang lalu ya di daerah kita ini, di Sundalen itu. Akhirnya saya sama Dani juga pergi ke tempat-tempat yang tadi juga tuh. Bagaimana orang bisa ngukir granit sebegitu presisi. Dan orang mengatakan, oh zaman batu orang itu waktu itu digosok terus kayak gini. Wah tangannya nggak ngetel gosok itu kayak gituan. Sampai ya nggak mungkin. Mungkin mereka udah pakai laser, seret kayak gitu. Kita juga nggak tahu. Cuman orang mengatakan, oh itu 2.500 tahun yang lalu karena bentuknya sama-sama dengan Easter Island, sama dengan ini. Datingnya juga nggak tahu. Jadi poinnya adalah, ya kita coba buka lah ini, bahwa bumi sejarahnya nggak linear. Kalau sejarah manusia linear, ya itu bertentangan dengan sunatullah, itu aja. Ya harusnya dia siklus kayak gini, ini buktinya udah banyak ini, bahwa bumi itu nggak linear itu sejarahnya.